Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Apakah kalian sudah siap mendengarkan presentasi dari kelompok kami? Jika sudah siap, mari kita ulas beberapa hal tentang terapi eksistensial. Kelompok kami beranggotakan 4 mahasiswa yang bernama Emma Farihana, Dea Asri, Yesi Sintia, dan Sofatul Islamiyah. Yuk kita mulai diskusinya hari ini. Kita akan membahas gambaran umum. Eksistensialisme menekankan tentang kesadaran manusia, perasaan subjektif dan pengalaman-pengalaman personal yang berkaitan dengan keberadaan individu dalam dunia bersama individu-individu lainnya. Dalam perkembangannya, terapi ini dipelopori oleh beberapa tokoh berpaham eksistensial seperti Viktor Frankl dan Carl Rogers. Pada waktu itu, banyak orang yang membutuhkan kekuatan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan bermaknanya hidup. Jadi, eksistensialisme ini menekankan tentang kesadaran manusia, perasaan subjektif, dan pengalaman-pengalaman personal yang berkaitan dengan keberadaan individu dalam dunia bersama individu-individu lainnya. Intinya, bahwa eksistensial ini itu, dia itu sadar bahwa dirinya itu berada di dunia kebersamaan, bersosialisasi dan berkumpul bersama individu-individu lainnya. Lanjut ke tokoh terapi eksistensial. Di sini ada Carl Rogers yang menekankan bahwa pendekatan terapi yang berpusat pada klien dari Rogers sebagai metode untuk memahami orang lain dan menangani masalah-masalah gangguan emosional. Dalam teorinya, klien diajak untuk memahami diri dan pada akhirnya menyadari untuk mengembangkan diri secara utuh. Jadi intinya, menurut Rogers, itu jika seseorang itu memiliki gangguan emosional, maka bagaimana caranya klien itu diajak untuk memahami dirinya dan pada akhirnya itu menyadari bagaimana cara mengembangkan dirinya secara utuh. Misalnya, kita itu mempunyai mempunyai gangguan emosional seperti kita insecure, kita kurang pede dan lain sebagainya. Nah, di sini Rogers itu membantu bagaimana caranya kita mengembangkan diri supaya kita itu pede dan tidak insecure lagi. Kemudian menurut Viktor Frankl menekankan makna sebagai sumber utama motivasi. Ia menamakan terapinya sebagai logoterapi. Logoterapi itu berusaha membuat pasien menyadari tanggung jawab dirinya dan memberi kesempatan untuk memilih untuk apa atau kepada siapa dia merasa bertanggung jawab. Contohnya itu seperti kita adalah mahasiswa. Kita memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan tugas, untuk pergi ke kuliah dan lain sebagainya. Jika kita itu merasa malas dan kita itu mempunyai banyak gangguan dalam perkuliahan, maka Viktor Frankl itu akan memberikan kita terapi bagaimana caranya kita itu bertanggung jawab atas bagaimana kita menjadi mahasiswa yang baik. Gitu. Yang selanjutnya yaitu konsep-konsep utama terapi eksistensial humanistik. Manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri. Semakin tinggi kesadaran seseorang, maka dia akan hidup sebagai pribadi yang lebih baik. Kesadaran yang dimaksud di sini mencakup atas motivasi, faktor yang membentuk pribadi seperti biologis, lingkungan alam, sosial, maupun pengalaman hidup dalam kelompok. Dan yang terakhir yaitu tujuan-tujuan pribadinya. Yang kedua yaitu kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan. Kesadaran atas kebebasan dan tanggung jawab bisa menimbulkan kecemasan yang menjadi atribut dasar dari manusia. Kecemasan adalah salah satu karakteristik dasar manusia, sebab ia bisa menjadi suatu tenaga motivasi yang kuat untuk kepribadiannya sendiri. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan untuk memilih dan bertindak disertai tanggung jawab atas keberadaannya nasibnya. Yang ketiga yaitu penciptaan makna. Manusia berusaha menemukan tujuan hidup dan menciptakan nilai-nilai yang akan memberikan makna bagi kehidupan. Manusia sendiri pada dasarnya selalu mencari makna dan identitas dirinya.
Manusia juga memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan sesamanya, sebab manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya yaitu tujuan terapi eksistensial humanistik. Membantu individu menemukan nilai, makna, dan tujuan hidup manusia itu sendiri. Mereka memiliki kebebasan untuk memilih dan bertindak, kemudian membantu mereka membuat pilihan hidup yang memungkinkan dapat mengaktualisasi diri dan mencapai kehidupan yang bermakna. Selain tujuan yang tercantum dalam slide, ada juga 5 tujuan tambahan dalam terapi eksistensial. Yang pertama, memaksimalkan kesadaran diri dan pertumbuhan hidup manusia. Yang kedua, menghapus apa yang menjadi penghambat aktualisasi potensi pada diri seseorang. Yang ketiga, membantu klien agar mampu menghadapi kecemasan. Yang keempat, membantu klien menemukan dan menggunakan kebebasan memilih dan memperluas kesadaran dirinya. Dan yang terakhir yaitu membantu klien agar bebas dan bertanggung jawab atas arah kehidupannya sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas masalah-masalah yang diatasi dengan terapi eksistensial humanistik. Yang pertama, ada masalah kekosongan. Biasanya, manusia berusaha untuk menemukan tujuan hidup dan biasanya juga ia menciptakan nilai-nilai yang akan memberikan makna bagi kehidupannya. Nah, jika dalam menyelesaikan masalah, menemukan hambatan untuk mencari makna hidupnya, maka manusia tersebut akan mengalami yang namanya kekosongan. Selanjutnya, ada masalah kesepian. Manusia memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan sesama. Nah, jika manusia gagal dalam menciptakan hubungan dengan sesama, maka biasanya yang timbul adalah kesepian. Selanjutnya, yang ketiga, ada masalah kecemasan. Maksudnya di sini, kita tidak bisa tanggung jawab kan, pastinya. Nah, dari kita tidak bisa tanggung jawab itu, kita akan mengalami kecemasan. Nah, cemas tadi itu, bagaimana cara kita untuk bisa bertanggung jawab untuk menghadapi sebuah permasalahan. Selanjutnya ada fungsi dan peran terapis. Frankl 1959 mengungkapkan bahwa klien bisa menemukan makna, bahkan juga dari penderitaan. Penderitaan manusia bisa diubah menjadi prestasi melalui sikap yang diambilnya dalam menghadapi penderitaan itu. Ketidakbermaknaan dan kehampaan eksistensial adalah masalah utama yang harus dihadapi dalam proses terapeutik. Jadi, tidak semua penderita itu mengalami dampak negatif, tapi juga ada positifnya. Lalu, penderitaan itu bisa diubah menjadi hal baik, tergantung cara kita menghadapi penderitaan tersebut. Selanjutnya, ada proses dan teknik konseling eksistensial humanistik. Tahap pertama, konselor membantu klien dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi asumsi mereka terhadap dunia. Tahap kedua, klien didorong agar bersemangat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan dianggap pantas. Tahap ketiga, berfokus untuk bisa melaksanakan apa yang telah mereka pelajari tentang diri mereka dan mengaplikasikan nilai-nilai kehidupannya yang baru dengan jalan yang konkret. Kelebihan dan kekurangan terapi eksistensial. Kelebihannya yang pertama, teknik ini dapat digunakan bagi klien yang mengalami kekurangan dalam perkembangan dan kepercayaan diri. Yang kedua, bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Yang ketiga, lebih cocok digunakan pada perkembangan klien seperti masalah karir, kegagalan dalam perkawinan, pengucilan dalam pergaulan, ataupun masa transisi dalam perkembangan dari remaja menjadi dewasa. Kekurangannya, yang pertama, dalam pelaksanaannya tidak memiliki teknik yang tegas. Yang kedua, terlalu percaya pada kemampuan klien dalam mengatasi masalah atau keputusan ditentukan oleh klien sendiri. Yang ketiga, memakan waktu. Itulah beberapa penjelasan dari kelompok kami.
Jika ada materi yang belum tersampaikan ataupun ada salah ucap dari kelompok kami minta maaf ya. Tetap stay safe guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.